Kemarin kita sampai mana? Ada yang ingat? Masih ingat? Ya, Turing test sama ada kuis ya kemarin ya. Oke, gimana kuisnya? Aman ya? Ya, mayoritas bagus sih nilainya. Ya, kemarin membedakan otomasi sama AI. Kemudian contoh AI yang biasa digunakan sama pengertian AI menurut versi sendiri ya. Nah, sekarang kita mau bahas sejarah dan perkembangan AI. Jadi kemarin kan eh, kita sudah tahu ya kalau sejarah AI itu dimulai dari siapa? Alan Turing ya. Alan Turing sebenarnya eh, bukan langsung AI gitu, tapi dia yang menemukan komputer pertama yang yang nantinya akan menjadi cikal bakal AI. Oke. Nih ya, dari Alan Turing itu sebenarnya eh, menanyakan bahwa eh, sebenarnya mesin itu bisa berpikir nggak sih? Kemudian ada muncul konsep Turing test. Masih ingat Turing test? Apa? Oke, kalau saya simpulkan berarti Turing test itu menguji apakah komputer itu bisa menjawab layaknya manusia. Itu maka nanti Turing testnya lulus ya. Ketika ada orang yang tidak bisa membedakan komputer itu, ya betul itu Turing test. Nah, kemudian setelah itu muncullah konferensi Dartmouth. Nah, inilah karena ini konferensi ya, jadi resmi, maka ini muncul lahir AI. Jadi mungkin nanti ada apa ya, beda konsep ya, karena ada yang bilang Alan Turing itu bapak AI, tapi juga ada yang bilang kalau John siapa tuh yang paling kiri atas tuh, John McCarthy itu bapak AI karena John ini dia yang menginisiasi konferensi Dartmouth-nya itu secara resmi. Jadi kalau nggak resmi itu Alan Turing. Kalau resminya itu John Dartmouth-nya. McMort, McCarthy. John McCarthy. Dari foto-foto ini ada yang kenal selain Alan Turing? Ada yang tahu mungkin sejarahnya? Selain Alan Turing, kiri atas. Oh, ini sebenarnya urutannya sih kalau yang konferensi itu yang atas dua baris itu ya. Kemudian Alan Turing ini eh, sebelumnya malah. Jadi semakin ke bawah tuh semakin sebelumnya. Ya, ya. Makanya yang bawah-bawah ini kan nggak ada fotonya ya, patung atau lukisan. Ya, perempuan juga ada, sedikit ya tapi. Karena kan memang eh, kalau yang dulu pas zaman era Kartini kan memang perempuan tuh tidak didesain untuk sekolah lagi kan. Jadi hanya kaum bangsawan yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah lagi. Jadi ya biasanya emang
ilmuwan-ilmuwan tuh nggak banyak dari perempuan. Iya gimana? Kalau kalau dari sini sih iya. Belum ada malahan ya sejalan tuh. Karena AI itu kan awal mulai kan dari AI kan sistem ya. Sebelum ada agen yang kayak robot itu kan awal mulanya kan sistem. Sistem awal mulanya kan komputer. Komputer juga awal mulanya kan eh, matematika yang rumus-rumus itu akhirnya bisa ke sini gitu. Ya kan komputer itu kan punya bahasanya sendiri ya. Nah, itu kan kayak kemarin belajar Alpro, logika matematika, logika, namanya apa sih logika matematika ya? Nah, itu kan awal mulanya gitu dari eh, merepresentasikan manusia berpikir. Jika aku ini, kadang kan kita mikir kok otomatis ya refleks kita tuh melakukan itu. Coba kita telaah lebih dalam lagi kenapa si otak kita tuh bisa berpikir kayak gitu. Oh, ternyata ada aturan kalau aku malamnya itu misalkan ya, malamnya itu nggak tidur, rutinitas tuh pagi kesiangan kayak gitu. Oh, jika makanya itu, berarti sebenarnya kita coba rumuskan aturan-aturan yang refleks dari tubuh kita gitu. Dimasukkan ke komputer. Itu tadi udah dicari ya? Yang mana nih? Hep Hephaestus. Coba coba dicari kenapa dari yang tadi ya ahli besi itu coba disambungin ke AI atau komputer gitu. Ya, coba coba dicari. Jadi kalau masalah apa ya, kita zaman dulu ilmuwan-ilmuwan itu mencoba apa ya, melihat bagaimana eh, cara berpikirnya manusia itu mereka coba gimana caranya ada sesuatu benda yang kita transfer pengetahuan. Nah kan mereka eh, mencari tahu ya si tubuh kita tuh gimana sih caranya merespon, merefleks. Jadi tuh kalau dulu tuh untuk apa ya ilmu-ilmu seperti ini tuh sudah berkembang, tapi tidak diimbangi dengan kecanggihan teknologi sehingga AI ini tuh tadinya tuh sempat terhenti pada suatu masa gitu karena komputernya yang sudah ada saat itu tuh belum bisa mengimbangi kecanggihan dari usulan-usulan ilmuwan ini. Tuh, jadi sempat terhenti. Gimana Mbak Tifa udah ketemu belum? Hmm, makanya dia paling bawah ya, paling lama lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada era awal. Nih ya, teorema logis. Jadi kalau di matematika tuh hal yang paling simpel aja, satu tambah satu sama dengan dua itu harus dibuktikan. Jadi semua pernyataan itu harus bisa dibuktikan.
Sehingga nanti ketika teorema-teorema itu terbukti, itu bisa menjadi dasar dalam membentuk teorema yang baru. Ya salah satunya itu Pythagoras teorema. Bahasa mungkin bisa dikatakan pasal. Ya kalau hukum kan merujuk dari dasar ya untuk membentuk pasal yang baru. Ya betul aturan. Sebenarnya ini dari sesi pertemuan kedua ya, baik itu mata kuliah pengantar kecerdasan buatan sama pengantar sains data, ini saya dokumentasikan. Jadi kalau misalkan ada yang mau mencatat atau ketinggalan gitu, bisa dilihat. Kalau mau nanti saya share linknya. Gimana? Share. Oke deh. Kayaknya pada semangatnya tetap ya. Jadi kalau kalau di saya ya, karena ini kan teori dan ini pengantar ya, baik itu kecerdasan buatan maupun sains data, kuncinya itu paham aja sih. Jadi kayak kemarin ya, versi AI menurut jelaskan pengertian AI menurut versi sendiri. Ya kalau misalkan paham pasti poinnya sama, bahasanya beda gitu. Yang penting intinya. Gimana? Oh, enggak, kita kan bukan sejarah. Kita kan pengantar AI kan. Bukan bukan matkulnya kan bukan sejarah AI. Jadi asal paham aja. Kemudian ini ya, lanjut ya. Nggak usah. Udah itu apa namanya? Udahlah kita dulu SD gitu. Ini kuliah nggak usah kayak gitu ya. Karena kan nanti kita apa ya? eh, Output akhirnya itu kan produk, ya nggak? Produk kan. Jadi ya mau awalannya gimana ya bebas saja. Nah, yang membuat UTS siapa? Ya, ya tadi saya udah sampaikan nggak perlu ngapalin kayak gitu. Kalaupun misalkan open book nggak ada di buku gitu. Jadi memang kemampuan, ya pemahaman. Contohnya kayak kemarin pengantar sains data kan saya kasih contoh yang retail dan bisnis, yang saya tanyakan apa bidang yang lain kan. Jadi kan memang pemahamannya udah paham belum gitu. Oke, jadi emang karena ini teori ya. Nanti kalau pas saya ngajar matkul yang lain ya beda lagi. Ini kan teori pengantar. Kemudian ini, oh ini belum ganti ya. Oke, nah ini ya. Jadi Turing test dulu. Kemudian tadi ya teorema logika. Kemudian muncul konferensi Dartmouth-nya tadi yang untuk meresmikan munculnya AI sehingga resmi dikenal AI ya. Nah, kemudian mana nih mouse-nya? Kemudian ini jadi mungkin ada namanya musim-musim AI itu ada winter, ada nanti ada summer dan sebagainya. Nah, ini yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya usulan-usulan itu sudah banyak, hanya kadang eh, komputasinya yang nggak memungkinkan. Jadi ya ini dulu pernah saya sampaikan ya, NLP, Natural Language Processing. Jadi pemrosesan bahasa alami, bagaimana caranya komputer itu memahami bahasa kita, karena kan dia bahasanya beda ya. Kalau ini semester satu ini Python ya. Nah, nanti kalau semester 2 kalau nggak salah C++, nah itu beda lagi. Tapi gimana? Dari mana? Dari Python. C++ tuh paling bahasa pemrograman paling mudah. Lebih ini logikanya itu paling
sesuai sama logika matematika. Jadi kalau Python itu kan kenapa mudah, itu karena kita tinggal panggil-panggil. Nah kalau C++ tuh ya nggak panggil, kita yang bikin sendiri. Jadi kayak misalkan kita mau sorting, mengurutkan ya. Jadi mengurutkan itu kan eh, ada ascending sama descending ya, dari bawah ke atas, atas ke bawah gitu. Kita coba belajar logikanya, gimana sih kita jadi manusia itu bisa mengurutkan angka itu. Kalau kita jadi manusia kan kita langsung tahu nih urutannya kayak gini, besar ke kecil, kecil ke besar. Tapi kita mentransfer pengetahuan kita tuh gimana sih caranya ngajarin tuh mesin ini sama ini tuh urutannya 1 sama 3 itu ya 1 dulu, baru 3. Gimana coba cara membahasakannya? Apa tuh? Heeh. Dipecah-pecah angkanya. Heeh. Jadi satu bilangan itu dibandingkan ke bilangan pertama, besar atau kecil. Kemudian hasilnya disimpan. Terus bilangan itu dibandingkan lagi sama bilangan selanjutnya, kayak gitu ya. Kelihatan susah karena otak kita itu sudah secara otomatis langsung tahu. Nah kan kita mau mengajarkan si komputer ini yang nggak tahu apa-apa. Jadi kayak merunut gitu. Nah, kalau ada eh, mungkin udah ada dosen yang pernah menyampaikan ya, himpunan bagian dari AI. Jadi ada AI, kemudian dalamnya ada machine learning, dalamnya ada deep learning. Ya. Nah, kalau machine learning itu kan eh, pe, apa learning ya, pembelajaran. Deep learning juga learning sih bagian dari itu. Kalau machine learning itu kan dia belajar dari informasi yang udah dikasih tahu. AI yang paling mesin uh, tugas AI learning yang paling mudah itu kan mesin learning. Kemudian nanti lebih advance lagi itu deep learning. Kalau mesin learning itu kan belajar dari yang dia tahu. Mungkin ini gambaran umumnya ya. Jadi ketika ada data, kita bersihkan, kemudian kita pilih faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari output tadi. Kita yang pilih sendiri nih. Kemudian kita modelkan menggunakan algoritma yang kita pilih sesuai dari masalah tadi. Nah, kalau deep learning itu kita bersihkan, habis kita dapat data, kita bersihkan, terus kita nggak perlu menentukan faktor mana yang mempengaruhi output tadi. Si mesinnya itu nanti yang akan memilih faktor mana yang lebih mempengaruhi dibanding faktor lain. Deep ya, yaitu asal mulanya uh, cikal bakalnya itu dari NN, neural network. Itu mesin learning yang paling susah lah. Nanti cikal bakal dari deep learning. Neural network itu asal mulanya ilmuwan itu mengusulkan dari cara berpikirnya sel saraf. Sel saraf itu kan ada gambar kayak gini ya, dendrit ya, yang kayak gitu. Nah, ini kan nyambung ke sel saraf selanjutnya ya. Nah, itu si neural network-nya itu dia jadi ada inputan, katakan ini udah belajar aljabar ya, ada X. X1, X2, kita pakai X1, X2 aja. Kemudian ini nanti dia mencabang yang tentukan kita, misalkan 3 gitu. Di sini juga 3. Nanti bagian dari satu ini ketemu ini menghasilkan apa, bagian ini menghasilkan apa. Bisa ditangkap nggak? Nah, jadi biar si sistemnya itu dia mikir sendiri, kira-kira yang lebih faktor mana yang lebih nyambung untuk menghasilkan output tadi. Jadi dia ini tuh dari awal ya dia mikir ketemu ini, ternyata jauh nih sama hasil yang kan kalau kita namanya learning ya, kita punya input, pasangan input output ya.
Kalau inputnya misalkan panas, outputnya tidak main, gitu katakan misalkan. Nah, nanti ternyata outputnya itu jauh dari output prediksinya itu jauh dari output faktanya. Kemudian dia runut balik lagi ke belakang. Jadi dia mencoba untuk uh, menyesuaikan outputnya sesuai dengan output fakta. Iya. Jadi dia nanti, iya. Jadi tanpa kita kasih tahu, udah biarin tuh si sistem yang ngecekin sendiri. Jadi itu biasanya lebih lama karena suruh mikir sendiri, datanya harus lebih banyak gitu. Ya bisa bisa. Itu apa? Matkul apa? Atau Alpro? Ya. Hmm. Nggak tahu ya. Ya betul. Ya. Terus di ya betul. Hmm. Hmm. Betul betul. Ya. Ya itu kan asal mulanya rumit, tapi nanti kalau kita mau pakai kan tinggal panggil gitu. Pakai Python nya ada library-nya, tinggal panggil-panggil aja. Tinggal kita menentukan parameter yang kita pingin. Oh, aku pingin misalkan ya kayak tadi pengurutannya ascending, descending gitu, tinggal pilih-pilih aja. Terus paling kita oh kalau ascending akurasinya segini, kalau descending segini gitu. Ya, kita tentukan kita mau pakai parameter yang mana yang mendekati dari prediksi tadi. Oke, ini ya tadi kita back to topic. Permasalahannya ada banyak ya. Kenapa masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi ya ini tadi komputernya masih sangat lambat kapasitasnya itu kapasitas memorinya kecil. Nah, karena keterbatasan eh, ini kan sebenarnya udah banyak pemerintah itu AS dan Inggris itu kan percaya ya karena ini tadi sehingga kan memberikan pendanaan yang besar-besaran. Tapi karena ada masalah ini, jadi kan pendanaannya itu di stop sehingga yang tadi saya sampaikan itu sempat terhenti ya AI itu karena tidak ada pendanaan, komputasinya itu tidak um, speknya tidak bisa mengimbangi dari usulan-usulan tadi. Nah, kemudian ini tadi itu kan AI Winter ya, 1970 1970 sampai 1980. Kemudian ini bom AI ya 1980 sampai 1987. Gimana? Nah, ini iya karena kan memang biayanya mahal. Iya, hardware khusus untuk program AI. Boomnya ini terjadi karena ini muncul LISP mesin. Ya,
Era ini sepertinya belum ada internet. Memang dari si kok ya masih lokal. Nah, ini kan boom AI karena ada mesin ini ya. Kemudian terjadi yang AI winter yang kedua. Nah, ini untuk yang masa ini muncul 1987 ya, sampai 1993. Nah, ini pas masa sebenarnya 1986 itu ilmuwan itu memperkenalkan ulang algoritma backpropagation ya, yang tadi saya sampaikan ya. Ini runut balik. Jadi ketika ketemu outputnya, kemudian si output itu masih tidak sesuai sama prediksinya, sistem itu merunut balik ke arah awal, diperbaiki lagi eh, prediksi-prediksinya atau kombinasinya tadi. Jadi di masa ini kan sebenarnya udah paham dari cara kerja sel saraf manusia, tapi masih eh, komputasinya masih tidak bisa memadai, mengikuti eh, teknologinya belum bisa mengikuti usulan dari ilmuwan, sehingga banyak lab-lab AI itu ditutup. Karena eh, karena sebenarnya mesin yang tadi ya, yang ditemukan itu masih belum bisa untuk mewadahi usulan dari ilmuwan tadi, sehingga akhirnya tidak didanai lagi, beberapa lab AI ditutup, kemudian yang berbau AI itu diganti sama mesin learning, jadi tidak terlihat eh, rumitnya gitu. Ya, kalau mesin learning kan masih masih apa ya, masih lokal, masih mampu lah kalau mesin learning. Tapi kalau deep learning itu kan datanya udah banyak sekali. Jadi memang ini tuh butuh apa ya, server gitu. Nah, kemudian ini mana belum? Ini di tahun 1993 sampai 2011 AI Spring. Nah, ini ada momen ikonik ya. Jadi yang ini itu kalau catur tuh atlet ya maksudnya ya. Nah, ini nggak pernah kalah ceritanya di zaman itu. Kemudian ada ini komputer memang khusus untuk catur. Nah, itu melawan si atlet ini yang nggak pernah kalah. Memang waktu itu pernah sempat kalah, terus diperbaiki, kemudian akhirnya di Blue ini menang dibanding sama ini ya manusia atlet ini yang nggak pernah kalah. Nah, sejak saat itu AI itu mulai di ini mulai menjadi sorotan. Kemudian di tahun 2012, tahun 2012 ini, bentar. Oke, ini masih gimana? Oh iya, karena ini tuh kan hasilnya di sini ya, belum ada si agennya. Jadi orang ini ya betul. Jadi hanya memberikan input, oh ternyata si musuh itu masukin ke apa ya nih L3 gitu ya. Nah, terus nanti outputnya
Oh, kalau dia melakukan itu berarti tindakan seharusnya ini. Nah, orangnya ini yang menaruh si pion-pion ini. Ini tadi, oke. Jadi ada kasus ini kemudian menjadi sorotan dari pemerintah. Kemudian, oke, ini jadi, ini ya, rangkuman dari sejarah-sejarah yang tadi. Kenapa dari 1980-an sampai tahun 2011 itu kenapa AI-nya itu kurang berkembang. Nah, nanti di tahun 2012 itu ada ini turnamen. Jadi kalau eh, kalau nanti mungkin nanti ketika teman-teman belajar mesin learning, biasanya tuh data publiknya itu umumnya orang-orang tuh mengambil di Kaggle. Nah, di Kaggle tuh juga suka ada turnamen gitu. Jadi kayak eh, si web Kaggle-nya itu kayak ini ada data nih, datanya masih baru. Nah, siapa yang bisa mengolah data ini gitu. Nah, ini juga sama di AlexNet ini ya. Jadi ada image, datanya bentuknya gambar, kemudian siapa yang bisa memprediksi paling mendekati lah. Akhirnya ada tim itu dia menggunakan deep ini ya convolution neural network dan dia itu dibanding tim-tim yang lain itu akurasinya tuh sangat jauh sekali eh, keakuratannya dibanding tim-tim lain. Nah, sejak saat itu pemerintah mulai nih dan ilmuwan-ilmuwan mulai menggunakan deep learning ini karena ternyata di era ini tuh si komputasinya itu di uh, penggunaan deep learningnya itu sudah komputasinya itu sudah bisa diwadahi sama teknologi. Jadi mulai dari ini 2012 ini sudah banyak riset-riset tentang deep learning. Karena memang deep learning itu istilahnya kan kita AI ya, kita mau mengerjakan kasus-kasus di bidang lain. Kalau kita menggunakan machine learning, minimal kita tahu ilmu dari bidang itu. Contohnya pertanian. Oh, ini gimana sih? Kita belajar sedikit aja. Si tanaman ini itu biar tumbuh subur gitu. Oh, ternyata airnya harus segini, suhunya harus segini. Tapi dengan deep learning, kita tuh nggak perlu belajar bidang itu. Biar si sistemnya sendiri yang mencari tahu berapa suhu yang pas, berapa volume air yang pas untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman tadi. Jadi tanpa kita tahu ilmu di bidang lain dari AI itu, si AI-nya sendiri udah bisa memberikan prediksi yang akurasinya itu cukup baik. Kemudian ini tahun 2020 sampai 2022 ya, muncul GPT yang pertama. Dan sekarang udah versi berapa GPT-nya? Yang free? Free 5 apa 4? 5 udah mulai free. Oh gitu. Dan dulu pas SMA ada yang pakai GPT nggak? Udah kenal GPT belum? Udah. Itu kalau kalau saya berapa ya? Saya tuh baru kenal GPT tuh 2023 kalau nggak salah. Nah itu kalau saya sekarang pakai GPT itu udah bahasanya udah beda banget. Udah nggak kelihatan kayak apa ya mesin lah. Kalau dulu kan ngomongnya kalau misalkan kita sesuatu yang mengarang, kalau pakai GPT zaman saya pakai dulu itu poinnya satu, tapi dia bulat aja.
ngomongnya di situ terus. Padahal intinya cuma satu, tapi kalau sekarang tuh udah bisa mirip kayak runut ya dari awal akhir gitu. Ada yang merasa gitu nggak? Yang dulu tahun 2022 pakai kayak bicaranya udah, oh iya, muter aja. Jadi kayak nggak percaya ya tahun ini pakai itu, maksudnya harus di cross check lebih dalam lagi lah. Ya betul betul. Hmm. Nah kalau misalkan teman-teman main game di komputer, itu kan kalau eh, pemainnya cuma satu kan lawannya sama komputer ya. Nah itu kan gimana kadang kan kita pilih tingkatan ya mudah, ya itu kan kadang ada sih beberapa game yang kalau kita pilihnya yang hard gitu memang nggak bisa kalah, kita nggak bisa ngalahin. Itu kan ya yang kayak tadi ya, di Blue tadi ya. Jadi memang ya AI-nya itu sebenarnya game kayak gitu tuh udah pakai AI. Kalau Gun, Gun ini generate ya. Jadi kayak misalkan eh, kita punya foto kita sekarang, terus kita masukin ke sistem yang bisa memprediksi. Ya mungkin dulu di gadget itu kan ada yang nanti kita tuanya kayak gimana ya. Nah itu pakai Gun, generate ya. Jadi itu sesuatu yang nggak ada, terus mereka coba-coba bikin gambarnya seperti apa itu generate ya. Kayak contoh GPT juga itu. Kita ngomongnya apa, terus dia bisa ngomong eh, pakai memberikan informasi yang nggak kita sampaikan ya. Kayak kita misal mau nanya matematika tuh apa sih gitu. Kan kita hanya menginputkan matematika, tapi dia mengenerate pengertian dari matematika itu. Jadi generate tuh sesuatu yang si inputannya itu nggak memberikan informasi lebih. Generate. Kalau kita masukin gambar-gambar tas misalkan, terus dia bisa membuat hasil tas yang sama sekali belum pernah kita inputkan. Jadi kombinasi gitu. Kemudian rekomposisi ya bisa. Betul. Terus dia mencoba mengkombinasikan. Nah, ini dari yang 2011 sempat eh, jaya lagi ya AI sampai sekarang. Ini ada dampak-dampaknya. Jadi eh, kalau di computer vision ya, computer vision itu kan berarti AI yang di bagian penglihatan. Jadi ini contoh-contohnya ada face unlock untuk di keamanan, contohnya di gadget. Terus ada self-driving car, itu kan untuk melihat di jalan tuh ada pengguna jalan lain. Kemudian analisis medis untuk melihat hasil-hasil dari apa tuh yang tes-tes apa sih kalau di ya X-ray kayak gitu ya. Jadi kalau vision itu inputannya gambar, kemudian video. Kalau video itu sebenarnya dari mana? Dari apa? Gambar yang beruntun ya. Ya, jadi ya betul. Jadi video itu kan asal mulainya dari gambar. Jadi kalau gambar bisa, video sebenarnya bisa juga.
Jadi dia motong-motong gambar videonya itu ya, jadi berbentuk frame. Kemudian ini tadi kan di Vision ya, kemudian ini di bahasa. Bahasa contohnya ada Google Translate, kemudian ChatGPT, Voice Assistant, kemudian generative AI yang contohnya tadi saya sampaikan ya. Jadi dia bisa bentuk teks, gambar. Nah, itu juga ada musik, ada yang pernah pakai aplikasinya? Ya, jadi kita eh, nadanya aja dia udah bisa generate ya. Yang mungkin kita nggak pernah dengar sama sekali. Liriknya pun eh, kadang kita cuma sedikit, nah nanti kan ref-ref gitu ya. Video juga bisa. Jadi contohnya kalau yang tadi gambar kita 40 tahun ke depan, nah itu video tuh bisa dari inputan gambar yang dimasukkan, dia bisa mengenerate dari bayi videonya ke sampai eh, tua gitu. Kemudian ini AI everywhere. Jadi contohnya di smartphone udah ada apa aja udah ada gitu. Gimana? Ya, kamera ya. Kamera terus si Siri gitu. Terus kan ada ini ya, penghapusan kita moto gitu ternyata ada pinginnya sendiri ternyata ada orang lewat kan udah ada ya sekarang dihapus gimana. Oh, file, duplikat file kalau mirip ya, tapi kalau sama persis bukan, sebenarnya bukan pakai AI, pakai bahasa pemrograman biasa bisa kalau persis loh ya, tapi kalau mirip kan itu bagian dari berpikir. Kalau yang tadi gambar terus ada ternyata di belakangnya ada orang lewat gitu, itu kalau kita mau hapus kan sesuatu yang tertutupi ya. Itu kan sebenarnya generate ya. Gimana kira-kira gambar yang tertutupi orang itu apakah bentuknya ada pohon atau ada apa gitu. Itu salah satu generate juga. Kemudian ini uh, AGI, Artificial General Intelligence. Jadi ini kemampuan umum yang setara atau melebihi manusia dalam banyak bidang. Kenapa dia bisa melebihi manusia? Karena dia AI-nya ini kan dia nggak ada faktor lelah, nggak ada faktor malas, bosan gitu. Ya sakit atau mungkin keluarganya kenapa gitu kan. Itu melebihinya di situ. Makan minum, ya paling mesinnya panas ya harus berhenti dulu, baterainya diisi. Nah, ini dari munculnya AI ini muncul juga kekhawatiran ya dan resiko-resikonya. Ya, kalau dulu sempat sampai sekarang masih nggak ya banyak orang khawatir AI itu bakal menggantikan banyak profesi manusia. Ya kalau misalkan kerjanya monoton itu aja tanpa ada inovasi, ya sebenarnya iya bisa digantikan. Ada kan pekerjaan-pekerjaan yang ngerjainnya gitu aja. Apa contohnya? Customer service, oke. Terus gimana? Kurir paket. Kurir paket. Terus nanti yang antar siapa? Oh, robot.
drone. Ya, karena kalau di udara kan sebenarnya pemakainya kan baru sedikit ya, baru pesawat, terus kemudian drone juga, ya burung. Ya, kalau transportasinya sudah banyak seperti di darat, ya itu kemungkinan sih pakai itu. Tesla kalau di Indonesia belum memungkinkan, kenapa? Ya, kecuali kalau kalau semua kendaraan pakai Tesla baru ya. Tapi kalau Teslanya minor, lainnya manusia, kita aja yang manusia kadang masih ini ya, kendarain tahu-tahu ada ini. Ya, ya sebenarnya nggak hanya kucing, manusia aja dari belokan nggak lihat kanan kiri langsung masuk. Gimana gimana? Tesla cocok di Indonesia, diuji di Indonesia. Kemungkinan kalau Teslanya cuma satu dua, ya kemungkinan enggak sih. Kalau Teslanya ada, terus ada kendaraan lain yang bukan Tesla, ya bisa menyebabkan kecelakaan. Karena kan dia, oh di depan tuh ada yang berhenti mendadak, dia kan udah pengereman di sini. Sedangkan pengendara lain yang di sini, apa tuh namanya? Kayak di depan tuh kan nggak ada apa-apa, kenapa ini ngerem kayak gitu. Jadi ya kalau mau aman ya mau Tesla, Tesla semua. Ya, oke. Mm. Hmm. Eh, kalau AGI itu sebenarnya saya ya baru dengar ini sih Pak. Jadi kalau AGI, eh, karena itu masih wacana ya, jadi ya masih belum tahu juga kayak gimana. Kalau lebih cepat, ya mungkin bisa lebih akurat, juga bisa lebih apa ya? Kan kalau mesin learning itu kan masih ada campur tangan manusia, deep learning nggak ada. Nah, mungkin nanti lebih lebih canggih lagi dari itu. Kan ini ya, kalau di film-film udah ada ya, kayak misalkan robotnya itu mungkin sistemnya rusak, terus akhirnya dia ya melakukan masalah gitu. Hmm.
Iya, oke. Ini ada satu mahasiswa yang belum absen. Ibnu. Gimana udah? Oh, udah ya, saya tutup ya. Oke, oke. Ya, udah. Sampai 10:49. Gimana sampai sini ada pertanyaan? Ya ini saya materinya dikit, nanti bisa buat istirahat. Jadi kalau nanti Pak Bintang tuh satu sesi, istirahat satu sesi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaannya? Oh, ke belakang. Iya. Iya, betul. Nah, ini mungkin buat apa ya? eh, Mungkin ketika mau tidur ini bisa dipikirkan apakah nantinya AI akan menggantikan manusia beberapa tahun ke depan. Silakan direnungkan. Kalau di kelas ini tuh yang Hafiz ada berapa ya? Tiga ya. Perempuan satu, laki-lakinya dua ya. Tapi kalau Hafiz tuh bangunnya pagi ya. Iya kan? Ini ada yang tahu nggak Hafiznya siapa? Nggak tahu ya? Ais, Mustafa.